Bagi saya bacaannya itu pasti akan dicoret, nggak akan ada peluang sekecil apapun. Tidak ada peluang? Tidak ada peluang. Karena apa ya? Kenapa Anda begitu yakin? Proses pemaksulan atau proses mundurnya seorang presiden atau wakil presiden yang diatur oleh UUD 45 pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 45 pasca amandemen itu di pasal 7 khususnya untuk pemaksulan dan pengunduran diri pasangan presiden atau wapres itu prosesnya sangat panjang, berliku-liku. Pertama, dia harus punya bukti bahwa seorang presiden atau wapres itu melakukan pelanggaran konstitusi, ya misalnya terlibat ideologi nggak jelas, kemudian terorisme, apa segala macam, kemudian pelanggaran hukum. Nah, oke lah, ini kan pintu masuk yang mau dipakai oleh Pak Subhan dan tim ini. Kalau pintu masuk hukumnya katakanlah misalnya mengatakan bahwa benar terbukti, maka itu dasar. Nah sekarang akan masuk ke Undang-Undang MD3 di DPR RI. MD3 itu di situ kan ada hak interpelasi ya, dipanggillah presiden yang bersangkutan ini untuk dimintai keterangan ya. Ditanya semua apa segala macam. Lalu kemudian kalau itu berproses naik, dan itu juga persetujuannya kan berbelit 2/3 dari anggota komisi, lalu kemudian naik di sidang paripurna DPR. Kalau sidang paripurna DPR setuju, itu kan masuk lagi ke MK. MK akan menguji berdasarkan undang-undang, berdasarkan case-case bukti. Ini berat sekali. Kalau katakan asumsi MK meluluskan itu masuk ke MPR, itu nggak mudah itu. Jangan salah, karena apa? Koalisi Prabowo Gibran ini terlalu kuat sekarang di parlemen. Jadi ya ini koalisi partai kan, karena di DPR MPR itu akan bicara itu. Nah lah MK ini karena itu proses politik, proses konstitusinya ada di MK. Lah MK ini kita anggap ya sudah itu netral, artinya diuji secara konstitusi, secara undang-undang kan, memverifikasi semua itu. Tetapi proses politik di DPR dan MPR itu akan berat sekali. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Walaupun kasus hukumnya katakanlah kita asumsikan apa yang menjadi perjuangan Pak Subhan itu terpenuhi. Nah, Amin. Itu saat ini, Pak. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kenapa saya nggak yakin dan pasti ini akan mental di sidang perdata. Karena tadi sudah jelaskan Pak Subhan, sidang tunnya saja udah ditolak, dismissal. Karena apa? Di sidang tun ini saya catat undang-undangnya, di undang-undang PT-UN itu di situ ada dismissal kan, kemarin itu sudah dijelaskan. Dismissal ini karena pertama tidak memenuhi persyaratan, ya. Bukan pertama di undang-undang nomor 586 Jungto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Jungto Undang-Undang 51 2009 pasal 62. Itu pertama yang diajukan Pak Subhan itu kenapa dismissal itu ditolak dan pengadilan nggak berwenang karena pertama data-datanya nggak lengkap, tidak penuhi syarat, tidak berdasarkan pada alasan yang layak. Kemudian tadi soal waktu, ya. Jadi itu soal waktu itu adalah salah satunya. Salah satu dari sekian salah banyak. Itu ditolak. Nah akhirnya kan Pak Subhan karena ditolak, ya udah memilih jalur Pengadilan Negeri Jakarta Perdata gugatan. Dengan tuntutan 125 triliun yang ujubila ini nilainya kan. Besar loh 125 triliun. Nah, kan itu juga akan menjadi pertanyaan dasar kalkulasi matematiknya, kalkulasi politiknya, kalkulasi accountingnya ya. Itu dari mana dapat itu? Itu juga tapi itu kan hal kecil ya. Tetapi yang saya mau katakan gini, Pak, itu tadi sudah ditolak dismissal. Kemudian dasar tadi yang saya kembali merespon dasarnya Pak Subhannya. Undang-Undang Politik nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R kecil itu kan jadi landasan. Bahwa syarat untuk menjadi capres cawapres di bunyi poin R itu adalah minimal ya. Tamatan SMA, madrasah atau SMK atau sederajat. Nah, lalu kemudian nggak boleh berhenti di situ. Ada aturan pelaksana teknis turunan yang diberikan undang-undang, diberi diskresi oleh undang-undang siapa? KPU. KPU adalah lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk memproses semua calon-calon presiden, wapresnya ini apakah layak dan memenuhi syarat apa enggak. Nah, berdasarkan aturan PKPU merujuk pada undang-undang tadi ya, itu ada 3 pasal yang mengatur itu. Pertama,
di PKPU nomor 19 tahun 2003 ini kan landasan pelaksanaannya secara undang-undang itu KPU mengeluarkan peraturan. Nah, di pasal 13 ayat 1 itu tadi sama bunyinya merujuk pada pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu pasti dirujuk minimal SMA 1. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 di PKPU itu kalau tamatannya dalam negeri yang dimaksud Pak Suban itu harus ijazahnya dilegalisir, ya. Artinya dikopi lah, legalisir. Nah, kalau ini tamatannya luar negeri? Tamatan luar negeri bunyinya di pasal 18 ayat 3. Di antaranya. Nah, itu. Jadi di situ dikatakan ada perbedaan atau pengecualian. Kalau tamatan dalam negeri tadi hanya cukup legalisir. Ijazah. Tamatan luar negeri, nah itu kan bunyi. Jadi tadi sudah salah persepsi Pak Suban bahwa ini hanya untuk dalam negeri. Nah di situ bunyi kalau tamatan luar negeri itu butuh surat keterangan dari lembaga pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan kita ya. Satu lagi yang tadi juga dipersoalkan Pak Suban. Jadi Gibran juga mengambil sebenarnya ini diploma ini di UTS ya, University Technology Sydney di Australia. Nah, untuk memenuhi PKPU tadi yang harus mendapat surat keterangan, maka 2 surat keterangan diminta oleh Gibran dan dikeluarkan oleh Dikdasmen, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan yang di di Australia kan itu karena itu diploma. Itu disetarakan SMK aja. Yang di Australia? Yang di Australia disetarakan SMK. Sementara yang di Singapura? Di Singapura disetarakan SMA. Oke. Nah, real itu. Nah, akhirnya kan masuk 33 ini kan. Masuk 33 ini yang tamatannya sekondari, SMA. Kemudian yang tadi diploma hanya diakui juga SMK oleh Ristek pendidikan kita, Kementerian Diknas lah itu. Dan kemudian itu diterbitkanlah itu ada SK 2 surat itu, ya. Ada SK ya. itu. Nah, kemudian yang ijazah S1-nya kan itu, bachelor itu S1, disetarakan S1. Jadi masuk 33 ini. Nah, sekarang pertanyaan kita menguji undang-undang tadi pasal 169 yang minimal SMA itu kan, Mbak, itu sudah terlampaui, ya kan? Karena masuk ijazah S1. Nah, kan yang digugat ini di standar minimalnya. Loh, ngapain gugat standar minimal? Sementara ini sudah terlampaui S1 yang masuk. Oke lah, nggak apa-apa digugat ini. Tapi di sini juga dua-duanya sah karena yang maksud Pak Suban bahwa ini kan limitatif. Artinya katanya hanya lulusan Indonesia yang boleh capres, cawapres. Itu kan nggak benar. Nah kalau Bapak mau gugat itu, kenapa nggak gugat Prabowo? SD, SMP, SMA Prabowo luar semua loh. Kecuali dari Akmil ya. Itu Indonesia. Tapi SD, SMP luar semua.